kemarin mungkin nggak Mbak Puan sama pimpinan yang lain, kemarin kan seperti yang kita tahu bahwa DPR dan pemerintah ada rapat konsultasi membahas putusan MK terkait pemilu terpisah. Apakah langkah selanjutnya ini ada kemungkinan DPR membuka pansus, membentuk pansus untuk UU Pilkada, dan apakah akan dibahasnya kemungkinan di masa sidang ini atau di masa sidang mendatang? Itu dulu Mbak. Makasih. Ya, kemarin ada rapat pertemuan antara pimpinan DPR dengan Kemendagri, kemudian Kumham, Mensesnek dengan Perludem, mengundang wakil dari masyarakat untuk mendengarkan hasil keputusan MK yang menyatakan bahwa ada perubahan dari pemilihan terkait dengan kepala daerah dan anggota DPRD. Terkait dengan itu kemarin kami baru mendengarkan masukan dari pihak Kementerian Dalam Negeri dan dari pemerintah, dan kemudian nantinya dari DPR sesuai dengan mekanismenya tentu saja akan mengambil langkah-langkah atau mencermati hal-hal tersebut untuk kemudian mencari langkah-langkah yang akan kita ambil dan bagaimana hal tersebut kita cermati untuk dilakukan langkah-langkah yang terbaik tentu saja untuk partai politik. Belum diambil keputusan karena kemarin baru mendengarkan masukan dari pemerintah. Berarti undang-undang yang terimbas dari keputusan MK ini belum ada ya? Nantinya kan tentu saja itu akan ada efeknya ke undang-undang pemilu, tapi undang-undang pemilunya juga belum kita bahas karenanya DPR dan pemerintah akan mencermati keputusan dari MK tersebut. Dari mana? Apa? 2 sampai 2,5 tahun. Nah ini opsinya itu adalah melakukan perpanjangan masa jabatan kepala daerah dan DPRD di masa transisi. Kalau sikap DPR terkait itu seperti apa, dan kemudian fraksi PDIP ini menilai keputusan MK ini menguntungkan nggak sih Mbak bagi partai politik? Ya, ini bukan hanya sikap dari fraksi PDI Perjuangan atau PDI Perjuangan, partai PDI Perjuangan saja, tapi tentu saja semua partai, karena memang Undang-Undang Dasar menyatakan bahwa sebenarnya kan pemilu itu 5 tahun sekali ya, digelar atau dilaksanakan 5 tahun sekali, karenanya memang ini perlu dicermati oleh seluruh partai politik imbas atau efek dari keputusan MK tersebut. Jadi kita semua partai akan berkumpul setelah kemarin mendengarkan masukan dari pemerintah dan wakil dari masyarakat, dan nanti DPR yang mewakili dari partai politik melalui fraksi-fraksinya. Tentu saja sikap dari partainya sendiri menjadi satu hal yang menjadi suara dari kami partai politik untuk menyuarakan hal tersebut, artinya DPR. Siang Mbak Puan, aku Dwi dari detik.com. Mau bertanya, mungkin kan kemarin Pak Menlu Sugiono bilang kalau dalam 1-2 hari ini surprise usulan nama calon dubes ini sudah akan dikirimkan ke DPR. Apakah sudah ada? Nah, mungkin pandangan Mbak Puan gimana? Ini kan ada beberapa dubes yang kosong. Ada Amerika Serikat, Berlin, Walta PBB di New York juga. Nah ini kriteria yang bagus seperti apa sih Mbak untuk kedepannya? Sama satu lagi mungkin Mbak Puan, soal sudah memasuki bulan Juli. Nah ini mungkin udah ada tanda-tanda Kongres PDIP akan diselenggarakan kapan Mbak Puan? Terima kasih. Terkait nama-nama dubes, tentu saja DPR menunggu surat dari pemerintah, dan siapa saja namanya, siapa yang diusulkan, ya kami berharap dengan situasi geopolitik dan situasi global yang seperti ini, kami berharap bahwa nama-nama yang diusulkan memang sebaiknya adalah orang-orang yang memang mengetahui tentang situasi geopolitik, situasi global, bisa diterima oleh negara-negara yang nanti mereka ini diusulkan menjadi dubes di negara-negara tersebut, dan bisa berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang ada di negara tersebut terkait Kongres. Sabar ya.
Mbak, izin satu pertanyaan lagi. Saya Nanda Aprilia dari Kompas TV. Ada 2 pertanyaan sebenarnya. Pertanyaan pertama, ini terkait kemarin ada pernyataan dari anggota Komisi 1 mengenai WNI kita di Myanmar ini ditahan. Apakah ada atensi terkait dengan hal tersebut? Karena informasinya itu adalah konten creator. Dan pertanyaan kedua, Mbak, terkait surat pemakzulan Wapres kita, Gibran, apakah sudah ada di tangan pimpinan saat ini? Karena terakhir, Bang Dasko bilang bahwa memang masih ada di sekretariat, belum lihat MPR dan DPD juga belum menerima. Kalau di pimpinan DPR untuk saat ini seperti apa? Terima kasih. Semua warga negara yang berada di daerah konflik tentu saja negara wajib untuk melindungi dan kemudian wajib untuk bisa mengevakuasi seluruh warga negara yang berada di daerah konflik. Jadi kami dari DPR sudah meminta kepada pemerintah untuk kemudian mencari atau kemudian melindungi siapa saja, kalau itu tadi ada satu konten kreator yang kemudian masih dicari atau belum masih harus dievakuasi lah gitu, yaitu harus menjadi tugas dari pemerintah untuk kemudian melindungi siapapun warga negara yang kemudian harus kita lindungi yang berada di luar negeri, apalagi kalau di daerah konflik. Dan tadi apa yang kedua, surat belum kita terima karena baru hari Selasa dibuka masa sidangnya, masih banyak surat yang menumpuk. Namun nanti kalau sudah diterima tentu saja kita akan baca dan kita akan proses sesuai dengan mekanismenya. Apakah ini tidak menjadi atensi khusus Pak? Mengingat ini sudah dilayangkan dari zaman masa reses. Ya dalam masa reses, tapi kan dibukanya baru Selasa yang lalu masa sidangnya, dan surat yang ada masih banyak sekali. Jadi kita lihat dulu bagaimana dan seperti apa, dan apakah MPR dan DPD sudah menerima. Saya belum berkoordinasi dengan kesekjenan, belum berkoordinasi dengan kesekjenan MPR dan DPD. Makasih, cukup. Terima kasih.